Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita kembali konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kita selalu konsisten melakukan pembedahan riset artikel untuk mempertajam kemampuan mahasiswa Indonesia dalam menghasilkan suatu karya riset artikel yang dapat terbit di riset-riset di jurnal-jurnal internasional. Di samping itu, tidak mungkin rasanya matematika itu sangat bermakna jika tidak memahami atau jika tidak melihat seperti apa aplikasi-aplikasi teoretikal yang dilakukan oleh orang yang diterbitkan dalam riset-riset jurnal-jurnal internasional. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang sangat baik saya rasa. Riset artikel ini terbit di jurnal American Journal of Mathematics and Statistics tahun 2016. Di mana judul jurnal ini adalah Amarendra Distribution and its Application. Jadi kalau kita lihat perbincangan-perbincangan kita sebelumnya, ada Akas, ada Sanker, ada Linley, dan ternyata riset-riset itu terus dikembangkan sehingga menghasilkan riset-riset artikel yang dapat terbit di jurnal internasional. Sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ini mungkin akan dapat menjadi novelty bagi peneliti lain untuk meneruskan dengan cara-cara yang sama yang dilakukan oleh peneliti dalam Akas Distribution, Sanker, Linley, dan seterusnya. Oke. Amarendra Distribution ini katanya hasil dari campuran atau mixture distribution eksponensial theta atau gamma 1 theta, gamma 2 theta, gamma 3 theta, dan gamma 4 theta dengan masing-masing pemberat theta pangkat 3 dibagi theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Theta kuadrat per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. 2 theta per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Dan 6 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Jadi sekali lagi, Amarendra Distribution ini prosesnya sama seperti sebelumnya. Menggunakan campuran beberapa gamma dengan parameter tertentu dan mixing proportion atau pemberat atau weighted yang bersesuaian. Jadi dalam riset artikel ini pada persamaan 1.9 inilah yang disebut sebagai fungsi densitas Amarendra. Theta pangkat 4 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ini artinya terus mengembangkan apa yang telah dilakukan peneliti lain. Kalau kita lihat sebelumnya Sanker, Akas, Linley, itu hanya menggunakan campuran 2 fungsi densitas saja. Tetapi Amarendra itu menggunakan campuran 4 fungsi densitas peluang. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi terus berkembang dan ini dapat menjadi novelty tentunya atau penelitian yang terbarukan nanti bagi peneliti lain. Mungkin bisa menggabungkan, menambah 5 campuran atau 6 dan seterusnya dengan masing-masing pemberat yang diberikan. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, tentu dalam pembahasan kali ini kita akan lihat seperti apa proses
terjadinya fungsi densitas peluang Amarendra ini seperti yang diterbitkan dalam persamaan 19. Kita lihat prosesnya. Kita tahu gamma 1 theta itu, kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gamma 1 theta adalah eksponen, di mana fungsi densitasnya adalah theta eksponen min y theta. Sedangkan gamma 2 theta adalah theta kuadrat y eksponen min y theta. Gamma 3 theta adalah theta pangkat 3 per 2 y kuadrat eksponen min y theta. Gamma 4 theta adalah theta pangkat 4 per 6 y pangkat 3 eksponen min y theta. Dengan masing-masing pemberat. Nah, dengan pemberat yang diberikan diantaranya adalah ini pemberat untuk W1, theta pangkat 3 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Ini pemberat W2, theta kuadrat per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Ini pemberat 3, 2 theta per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Ini pemberat keempat, 6 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Di mana syarat wajib yang penting adalah jumlah keseluruhan dari pemberat itu harus 1. Nah, ini kata kuncinya. Jadi jika penelitian atau distribusi baru atau fungsi densitas peluang baru ingin dikembangkan sebagai novelty tentunya, pemberat ini kuncinya. Mungkin gabungan beberapa gamma, tapi pemberatnya harus 1. Nah, ini harus dipahami dengan baik oleh para peneliti. Nah, lalu yang dikatakan Amarendra distribution ini dia. Nah, jadi prosesnya adalah W1 dikali gamma 1 theta ditambah dengan W2 dikali gamma 2 theta. Oke, kalau theta ditambah dengan W3 dikali gamma 3 theta ditambah dengan W4 dikali gamma 4 theta. Hanya tinggal ganti W1 dengan theta pangkat 3 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Ganti gamma 1 theta dengan theta eksponen min y theta. Dan kita ganti pemberat atau W2 itu adalah theta kuadrat per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Gantikan gamma 2 theta dengan theta kuadrat kali y eksponen min y theta. Lalu dengan cara yang sama, gantikan W3 dengan 2 theta per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6 kalikan dengan theta pangkat 3 per 2 dikali dengan y kuadrat eksponen min y4 dan gantikan W4 pemberat keempat itu 6 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6 dan digantikan gamma 4 theta itu adalah theta pangkat 4 per 6 y pangkat 3 eksponen min y theta. Kalau kita lihat sangat mudah sekali rasanya, tidak ada yang aneh di sini. Jadi kalau kita lihat tidak ada yang aneh. Kalau kita keluarkan theta, kita kalikan tetanya theta pangkat 4, semua theta pangkat 4. Ada theta pangkat 4, ada theta pangkat 4. Di sini ada 2 theta, tapi di sini per 2. Jadi 2-nya habis. Theta pangkat 4 juga. 6 di sini juga 6 habis. Theta pangkat 4 juga. Pernya sama semua. Theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6. Semuanya ada. Terus eksponen min y theta juga semuanya ada. Sehingga berdasarkan kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa yang dikatakan Amarendra itu kita keluarkan theta pangkat 4-nya. Oke, kita sederhanakan per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6 dikali dengan 1 tambah y kuadrat tambah y pangkat 3 eksponen min y theta. Dengan matematik sederhana.
Nah, dalam riset artikel yang bersangkutan diberikan dataset 2. Nah, ini dataset 2. Dataset 2 dengan parameter tetanya adalah 0,1283 dengan AIC BIC yang diberikan. Oke. Nanti silakan cari di Google searching riset artikel yang dimaksud. Nah, dari set data yang diberikan ini, kita tentu akan mencoba dengan kekuatan R kita, apakah kita mampu menghasilkan pemrograman bahasa pemrograman dengan R tentunya, sehingga bahasa pemrograman ini nantinya kalau sukses dapat digunakan oleh teman-teman mahasiswa kita, apakah ingin membuat skripsi, apakah ingin membuat riset artikel, terserah, silahkan pakai, dan yang pasti gratis. Hanya doakan saja The Owner Radio Institute Radio Yendra ini selalu sehat, selalu semangat untuk terus berkarya, menghasilkan video-video bermutu Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, kita lihat, kita buka R kita sekarang, kita lihat R kita. Mana R kita ini? R, kita share R kita. Nah, ini R kita. Jadi kalau kita lihat di R, Amarendra. Ini Amarendra telah kita set. Ini data set 2. Data set 2 telah diberikan. Dari data set 2, seperti sebelumnya Sanker, Akas, Linde, kita mendesain bahasa program maksimum likelihood. Tentu dengan proses iterasi nantinya karena kita menggunakan metode numerik Newton-Raphson. Oke. Amarendra, X data, theta 0, nilai awal theta, error. Artinya kita akan selesaikan hingga dia errornya kecil seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ada kendala sedikit tadi, kita lanjutkan lagi. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat, oke. Amarendra, jadi kita memerlukan N. Ingat, dalam R kita memerlukan log likelihood. Log likelihood ini dari mana datangnya? Ingat, sebelum log likelihood ada likelihood. Likelihood itu apa? Joint density function, fungsi densitas bersama. Karena variabel acaknya bebas, maka cukup kalikan saja fungsi densitas univariatnya hingga ke N. Tadi kan sudah kita buktikan dari fungsi densitasnya kan sudah ada tadi kita buktikan theta pangkat 4 per theta pangkat 3 tambah theta pangkat 4 per theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 2 theta tambah 6 kali 1 tambah y kuadrat tambah y pangkat 3 eksponen min y theta. Itu univariatnya. Jadi kalikan univariat itu sampai ke N. Ya, tentu untuk Y1, Y2 sampai Yn. Lalu hasil kalinya itu ambil nilai logaritma natural menjadi L, log likelihood. Setelah log likelihood, baru kita turunkan L ini terhadap theta, namanya maksimum likelihood, S. Setelah maksimum likelihood dapat, turunkan sekali lagi karena ingat Newton-Raphson memerlukan rumus theta iterasi ke K sama dengan theta iterasi ke K kurang 1. S ini adalah turunan pertama atau maksimum log likelihood dan J bar ini turunan keduanya. Nah, ini adalah rumus dari Newton-Raphson. Oke, dengan nilai awal yang kita berikan 0,01. Biarkan proses ini berjalan terus dengan menggunakan proses looping while sehingga error yang disampaikan kecil dari 10 pangkat min 6. Oke, kalau gitu programnya parameternya kita sebut dengan theta SJ, nanti theta SJ ini jangan SJ lah. Kalau Amarendra theta AR lah. AR, Amarendra AR. LAR lah kita sebut. Nah, ini nilai AIC-nya, nilai BIC, nilai AICC seperti yang diminta oleh jurnal, di mana
LSJ ini adalah nilai log likelihood-nya. Ini LAR, ini nilai LAR namanya. Tadi LAR itu adalah nilai log likelihood-nya. Oke, nilai log likelihood setelah parameter diperoleh. Oke, kalau begitu kita coba jalankan ini LAR kita ganti LAR. Kita coba jalankan program kita dari awal, dari datanya. Oke. Oke, kita kembali lagi ke R kita share R kita. Share R, nah kita coba jalankan dari X. Semuanya kita jalankan, lalu kita run program kita. Oke, kita ambil Windows, ambil konsol, kita lihat, wah program kita jalan luar biasa. Ini program kita X. Oke, kita coba panggil theta AR-nya berapa? Sama enggak? 0,12 theta AR. Nah, ini dia. Theta yang kita peroleh ternyata sama dengan yang dihasilkan oleh riset artikel. Dengan nilai AIC juga sama dengan riset artikel, nilai AICC, nilai BIC. Nah, ini dia adalah hal-hal yang sangat menarik dalam Rado Institute, di mana riset artikel ini kita bedah, kita pertajam, dan kita sesuaikan dengan riset artikel yang telah terbit. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Selalu Rado Institute memberikan pencerahan-pencerahan dengan membahas suatu riset-riset artikel yang terbit di jurnal internasional. Seperti yang telah kita sampaikan di awal, tidak mungkin rasanya matematika ini menjadi menarik, menjadi nikmat bagi mahasiswa Indonesia tanpa didukung oleh pemberian materi bagaimana mengaplikasikan, terutama dalam menyelesaikan atau membahas suatu riset artikel. Oke, jumpa lagi bersama saya Dr. Rado Hendra. Pastikan selalu tunggu, dan jika Anda menonton, sisipkan doa bagi saya agar selalu sehat untuk terus berkarya mengisi dunia maya Indonesia dengan Tridharma perguruan tinggi. Karena sampai saat ini belum ada yang berminat untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan Tridharma perguruan tinggi. Saya Rado Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.